Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuman satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Iya, Allah yang disembah. memang memang sama Bunda. Jadi Allahmu Memang sama sama. Allah Bunda sama. Bunda coba deh Tunggu. keyakinan. Dalam dalam agak jadi ini bapaknya Allah tadi, Bapak Allah itu, Bapak Allah. Allah Bapak Bapa, Allah bukan Bapak Allah. Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan gimana? jangan dikatakan Allah Bapak Allah. Kalau Bapak Allah Allah Bapak. artinya iya. Kalau Bapak Allah Bapak Allah maksud artinya gimana? Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa, bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah. Allahnya Kristen itu ya sang Bapa itu Allah kami. Paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah. Allahnya kami adalah sang Bapa. Sang Allahnya kalian itu sang Bapak. Sang Bapaknya Bapa siapa? itu sang Kristus. Jadi ya Allah keringat ingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak ini nggak, jangan dipelintir ya para anjing ya. Ini cuman ngomong pingin Bunda pingin tahu aja. Jadi Allahnya Bapak. Salam satu Tuhan. Ya, Tuhan semua orang itu hanya ada satu. Karena sesuai Injil Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Artinya, tidak ada Allah yang benar selain daripada Dia. Secara rohani, Bapa itu ada dua. Satu bertahta di dalam kerajaan surga, yaitu adalah satu-satunya Allah yang benar itu. Yang arti Bapa di sana adalah sumber dari semua yang ada. Jadi hanya satu Allah, yaitu yang sumber dari semua yang ada. Lalu Bapa yang kedua adalah iblis, yang berada di dalam kerajaan iblis, yaitu di neraka. Itulah sebabnya Yesus berkata, hanya satu Bapamu, yaitu di atas atau di surga. Jadi Bapa, orang-orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan bukan di dunia, tetapi di surga. Tapi Bapa orang-orang yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan adalah di dunia. Karena Tuhan mengusir iblis bersama Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa ke dalam dunia. Jadi, jika Allah bukan Bapa kita, maka iblislah yang akan menjadi Bapa kita. Karena dia adalah Bapa dari semua pembunuh dan pendusta. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta.
Itu bisa kita baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 ini. Jadi Bapa yang sumber dari semua yang ada itu adalah Bapa yang benar. Hanya Dia yang benar. Hanya Dia satu-satunya kebenaran. Jika kita mencari kebenaran, artinya kita mencari Tuhan yang satu-satunya adalah Allah yang benar itu, yang sumber dari semua yang ada itu. Karena arti Bapa tadi secara rohani adalah sumber dari segala yang ada. Siapakah nama Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar itu? Bisa kita lihat dalam kitab Injil Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Yesus yang telah menjadi manusia itu berkata kepada Bapa, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia." Mereka yang dimaksud di sini adalah murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. "Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Jadi Yesus yang telah menjadi manusia itu berkata kepada Bapa itu tadi, "Namamu yang telah engkau berikan kepadaku." Artinya nama Bapa itu adalah Yesus. Diberikan kepada Yesus yang telah menjadi manusia. Karena Dia dibentuk dari roh dan firman atau suara Allah dalam perawan Maria dan terlahir sebagai manusia kudus. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 12, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepada aku." Lagi-lagi Yesus berkata bahwa namanya adalah nama Bapa yang telah diberikan kepadanya, yaitu Yesus. Jadi nama Bapa itu adalah Yesus. Kita lanjutkan. "Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Jadi, kenapa orang Kristen memanggil Allah Bapa? Ya kalau Allah bukan Bapa kita, maka iblislah yang akan menjadi bapa kita. Itulah sebabnya Yesus memanggil Dia juga Bapa. Yesus yang telah terlahir menjadi manusia kudus dan suci itu memanggil Dia Bapa, karena Dia bersumber dari Bapa yang Maha Kudus itu. Karena Dia dibentuk dari roh dan suaranya dan terlahir menjadi manusia kudus. Itulah sebabnya Dia berkata untuk menyuruh murid-muridnya pergi memberitakan Injil, kabar baik tentang keselamatan. Karena Dia datang dari surga turun ke dunia untuk menjadi sang juru selamat dunia, untuk menyelamatkan semua manusia dari dosa-dosanya, agar tidak menjadi anak-anak iblis pendusta, agar tidak mengikuti iblis pendusta dan penipu masuk ke dalam neraka kekal selamanya. Itulah sebabnya Yesus memberitakan murid-muridnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa yang dimaksud tadi di sini adalah sumber dari semua yang ada. Itulah Allah Bapa. Anak yang dimaksud di sini berasal dari Bapa, yaitu Yesus yang telah terlahir
sebagai manusia kudus yang berasal dari roh dan suara dari Allah Bapa itu sendiri. Dan Roh Kudus adalah Allah Bapa dan Allah Anak yang sedang menjelma dalam tubuh murid-murid atau pengikut-pengikut Yesus untuk menyatu dengan Tuhan, memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan, untuk menyelamatkan semua orang yang mau percaya dan mau beriman kepada pemberitaan Injil kabar baik tentang keselamatan itu, agar semua bangsa menjadi selamat masuk surga. Itulah sebabnya dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 23, Yesus menjawab, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Jadi, jika Bapa dan Anak itu melalui Roh-Nya yang kudus masuk ke dalam hati murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus, maka menjadi satu, yaitu Allah. Allah menggunakan tubuh murid-muridnya untuk memberitakan Injil kabar baik tentang keselamatan itu, untuk menyelamatkan manusia dari semua dosa-dosanya. Karena kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, manusia berdosa tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengenalnya. Itulah sebabnya Allah harus menjelma ke dalam tubuh murid-muridnya, murid-murid Yesus yang telah dikuduskan oleh Yesus, agar bisa menyatakan nama dan wajahnya kepada dunia, untuk menuntun semua manusia berdosa agar bisa mengikutinya, berjalan bersamanya di jalannya yang lurus menuju surga, yaitu tempat Tuhan hidup kekal bersama umat-umat pilihannya. Itulah sebabnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 8, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah kata Yesus kepada pengikut-pengikut atau murid-muridnya. Dan setelah murid-muridnya diurapi dengan kuasa Roh Kudus Allah. Roh Kudus itu hanyalah Roh Allah, karena tidak ada manusia yang kudus. Jadi Roh Kudus Allah itu menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman, untuk menyelamatkan semua orang yang mau beriman dan percaya kepada Injil kabar baik tentang keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, bahwa Dia telah datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia berdosa yang mau percaya. Dan dalam kitab Injil Markus 16 ayat 15 sampai 16, Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Jadi semua yang percaya dengan pemberitaan Injil kabar baik tentang keselamatan itu akan diselamatkan. Dan semua yang menolaknya dan yang tidak mau percaya dan beriman akan dihukum. Karena mereka tidak mau percaya kepada Tuhan yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari semua dosa. Dan dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 19, Yesus mendekati mereka. Mereka di sini adalah murid-muridnya.
atau pengikut-pengikutnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah